Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfia Syahra. Saya dari PGMI Unit 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian batang, struktur batang, dan fungsi batang pada tumbuhan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian batang. Apa itu batang pada tumbuhan? Batang itu berasal dari bahasa Latin, yaitu caulis yang merupakan organ dasar pada tumbuhan yang berpembuluh. Keberadaan batang itu sendiri untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan tersebut, seperti daun, bunga, dan buah. Jadi jika tidak ada batang, bagaimana daun, bunga, dan buah itu bisa tumbuh? Maka batang itu adalah pendukung dari bagian-bagian yang lain. Struktur jaringan yang kedua, struktur jaringan batang. Pada umumnya, susunan pada struktur batang terdiri atas 3 bagian, yaitu jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Baik, saya akan menjelaskan tentang epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari tumbuhan dan terkuat yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Selnya tersusun rapat dan hanya memiliki satu lapis sel. Pada tumbuhan, jaringan epidermis biasanya dilapisi oleh kutikula yang mencegah air keluar dari batang, sehingga batang tidak kekurangan air. Sel-sel yang menjadi penyusun epidermis selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi utama epidermis adalah sebagai lapisan pelindung dari bahaya kekeringan. Pada tumbuhan dikotil mempunyai lapisan epidermis berupa kulit kayu yang terbentuk dari jaringan gabus. Yang kedua, korteks. Korteks itu sendiri adalah yang tersusun dari jaringan parenkin yang berkloroplas, sel-sel berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan, dengan ruang antar sel yang lebar. Beberapa jenis tumbuhan rumput-rumputan mempunyai jaringan sklerenkim sebagai penguat pada korteks batang. Yang kedua ada korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan, sehingga korteks memiliki banyak ruang antar sel. Pada tumbuhan tertentu, korteks menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati dan gula. Yang ketiga ada silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas lapisan epidermis, perisikel, serta berkas pengangkut xilem atau floem. Perisikel merupakan lapisan yang berfungsi memberikan kekuatan pada batang. Endodermis merupakan selapis sel yang melindungi silinder pusat. Xilem memiliki fungsi sebagai pengangkut air dari akar menuju daun untuk fotosintesis, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil dari fotosintesis untuk diedar ke seluruh bagian tumbuhan.
batang dikotil dan monokotil. Susunan pada struktur batang yang saya jelaskan tadi akan berbeda antara tumbuhan yang tergolong dikotil maupun monokotil. Kok bisa? Kita jelaskan. Mari kita jelaskan. Dikotil, yang pertama ada dikotil. Batang dikotil memiliki selapis sel endodermis yang merupakan ujung dari bagian korteks yang paling dalam, yang tersusun oleh amilium, berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil, bersifat kolateral terbuka, di mana antara xilem dan floem terdapat sebuah kambium yang melingkar, yang mana jaringan kambium merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Sedangkan monokotil, pada batang monokotil tidak ditemukan endodermis seperti pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki tipe berkas pembuluh kolateral tertutup atau berkas pembuluh tersebar di seluruh bagian batang. Adapun bagian dari berkas pembuluh monokotil terdiri dari perikambium, jaringan pengangkut, dan empelur. Tumbuhan monokotil memiliki pertumbuhan primer, yaitu hanya bertambah panjang, sehingga mekanismenya pertumbuhan sekunder tidak ada, di mana pembesaran batang ini dilakukan dengan bantuan dari empelur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi batang. Batang pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu yang pertama itu batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan, sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang juga menjadi pendukung bagian-bagian yang lainnya yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Dikarenakan, mengapa begitu? Karena jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik jika tidak ada batang. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan, dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam insi sel melalui batang. Batang juga menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan juga buah. Batang pada tumbuhan itu bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif dengan cara metode cangkok. Batang juga berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Batang juga memiliki jenis-jenisnya. Ada jenis herbaceous atau batang basah, yaitu batang pada suatu batang tumbuhan yang lemah dan juga berair, contohnya tumbuhan bayam. Yang kedua tuh ada calmus atau batang rumput, adalah batang yang tidak keras dan juga tanpa berruas-ruas. Pada umumnya, bagian dalam suatu batang berongga, contohnya padi. Selanjutnya ada calamus atau batang mendung, adalah suatu batang yang mirip seperti rumput, tetapi ruasnya lebih panjang. Contohnya batang pada tumbuhan mendung dan ulingi. Selanjutnya ada lignosus atau batang berkayu, adalah jenis batang yang berkayu keras dan juga kuat, baik bentuknya pohon atau semak.
Batang berkayu berbentuk pohon contohnya adalah tumbuhan jati.